Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu hati merendahkan diri kita di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan merendahkan diri kami. Kami saat ini Tuhan berdoa, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menaruh perkataan-perkataan atas lidah bibir mulut hambamu. Engkau mengurapi Tuhan hambamu, dan Engkau Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu supaya kami dapat mengenal isi kebenaran firman-Mu ini. Terangilah mata hati kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti rahasia panggilan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dan jamah pula hati kami yang mendengar firman-Mu saat ini, biar kami diingatkan, kami diteguhkan, dan kami dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom alaikum, Besema Masya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini tema kita adalah pekerjaan yang diberkati. Menurut kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31 dan Yohanes pasalnya yang kelima ayat yang ke-17, sebuah diskursus teologis tentang pekerjaan yang diberkati Tuhan. Saudara, bekerja itu adalah hakikat manusia. Dalam kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2, Alkitab menyatakan bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kata menciptakan di sana adalah bara. Berarti Tuhan bekerja sebagai pencipta alam semesta. Manusia diciptakan sebagai makhluk pekerja yang bahan materinya diambil dari bumi pada hari yang ke-6. Kemudian pada hari yang ke-7 Tuhan memberkati dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ketiga mengatakan, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya. Saudara-saudara, Sabat dalam nas ini adalah hari pertama manusia. Pada hari pertama itulah ia diberi kehidupan oleh Tuhan. Urutannya begini. Setelah Sabat barulah manusia bekerja. Hari Sabat itu menurut Kejadian 1 dan Kejadian 2 ini adalah waktu di mana manusia itu bersekutu dengan Tuhan, berdoa dan mendengarkan suara Tuhan serta kegiatan rohani lainnya. Keluaran 20 ayat yang ke-8 sampai 10. Alkitab kita mencatat tentang ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Jadi manusia itu, saudara-saudara, setelah hari Sabat itulah dia bekerja. Sabat itu adalah hari pertama manusia menurut catatan Kejadian 1 dan Kejadian 2. Bekerja di dalam Alkitab itu adalah perintah Tuhan atau mandat dari Tuhan bagi manusia. Kejadian 1 ayat 28-29 mengatakan, Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Tuhan, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Dalam istilah teologi, Kejadian 1 ayat 28-29 ini adalah mandat kebudayaan, di mana manusia diberi mandat oleh Tuhan untuk menggarap, mengelola, menggali, memelihara ciptaan di bumi dengan bekerja sungguh-sungguh. Meskipun dalam Kejadian pasal 3 dikatakan di situ manusia jatuh ke dalam dosa, mandat kebudayaan ini tidak pernah dihapus dan tetap menjadi tanggung jawab manusia. Saudara-saudara, bekerja itu adalah mandat dari Tuhan. Kita bandingkan dalam Yohanes pasal 5 ayat 17, Yesus mengatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja.
Jelas sekali firman Tuhan itu mengatakan kepada kita. Nah, dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus mengajar agar manusia bekerja tanpa kekhawatiran, agar manusia bekerja tanpa ketamakan, agar manusia bekerja bukan demi mamon atau uang dan harta benda. Itulah sebabnya mengapa Tuhan selalu tertarik pada mengapa kita mengerjakan sesuatu daripada apa yang kita kerjakan. Artinya, dalam perjanjian baru Tuhan Yesus mengajar tentang motif bekerja itu. Apakah oleh karena kita menyadari itu mandat dari Tuhan? Apakah kita menyadari bahwa itu adalah firman Tuhan untuk kita? Atau ada motif serakah di dalamnya untuk kita bekerja demi ketamakan dan demi mamon? Saudara-saudara, dikatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai 32, Yesus mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nas ini sama sekali tidak mengatakan kita tidak perlu bekerja. Jangan khawatir, Tuhan pasti nanti kirim. Bukan begitu. Ayat ini jelas berbicara tentang sebuah kekhawatiran di mana manusia bekerja itu bukan oleh karena ia menyadari bahwa itu adalah mandat daripada Tuhan, tetapi oleh karena ada sebuah motif di dalamnya, ia ingin tamak dan serakah. Itulah arti kata jangan kamu khawatir. Sebab itu kita harus bekerja berdasarkan apa yang Tuhan katakan, bahwa itu adalah mandat dari Tuhan itu sendiri bagi kita. Itu yang benar. Bahkan saudara-saudara, dalam perumpamaan tentang talenta, Matius 24 ayat 14 sampai 30, Tuhan menghendaki kita setia dalam panggilan kita untuk bekerja. Dan Tuhan di situ mengharapkan kita kedapatan sedang bekerja dan berjaga-jaga apabila Ia datang. Kalau kita melihat di dalam Markus pasal 13 ayat 35 sampai 37 dikatakan begini, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah pulang, menjelang malam, tengah malam, larut malam, pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kamu semua, kepada semua orang. Artinya tidak ada alasan bagi kita untuk malas. Saudara-saudara, tidak ada alasan dalam firman Allah bahwa bekerja itu adalah mandat yang diberi oleh Tuhan kepada manusia. Jadi bekerja itu menurut Alkitab adalah cara Tuhan untuk manusia memperoleh milik. Dalam Alkitab Amsal 30 ayat 8 dan 9, janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhanku. Dalam doa ini tersirat keinginan agung agar Tuhan memberikan apa yang menjadi hak miliknya ketika ia bekerja dan memperoleh sesuatu melalui pekerjaannya tanpa merusak nama Tuhan. Ini yang penting. Artinya ia bekerja itu tadi untuk memperoleh miliknya melalui ia bekerja itu, tetapi tidak merusak nama Tuhan. Inilah saudara-saudara motif. Pentingnya motif itu seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal 6 tadi. Lalu mari kita akan melihat arti, nilai, dan tujuan dari bekerja itu. Mungkin saudara-saudara adalah orang yang giat bekerja, orang yang gigih bekerja, banting tulang dan sebagainya. Itu baik, saya berkata. Itu baik. Alkitab kita mengatakan, Kejadian 2 ayat 5, belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Dalam pembacaan kita. Artinya begini, bumi ketika dibuat itu dalam keadaan belum dikerjakan. Yang artinya ada banyak potensi di bumi. Tetapi manusia harus menggali potensi itu dengan bekerja. Arti tujuan kerja itu terletak pada penggunaan secara sadar akan segala potensi yang terkandung di alam. Itu maksud.
pembacaan kita, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan hasil kerjanya, manusia dapat melayani sesamanya dengan baik dan benar. Akan tetapi arti, nilai, tujuan kerja itu akan menjadi rusak ketika manusia jatuh di dalam godaan bekerja karena kesombongan, karena mamonisme, pendewaan kerja dan nafsu menguasai. Dia menjadi rusak. Karena itu, arti dan nilai tujuan kerja itu menjadi rusak. Oleh karena sebab Kejadian pasal 3, manusia itu yang merusaknya, maka Tuhan berkata, Kejadian 3 ayat 17-19, pertama, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Artinya manusia akan mengalami kelelahan jiwa dan fisik oleh karena bekerja. Yang semula kerja itu merupakan mandat yang menyenangkan untuk kita dapat memperoleh milik melalui bekerja. Hari ini oleh karena Kejadian pasal 3 itu mengatakan bahwa Tuhan mengutuk tanah itu, Tuhan mengutuk ular itu, dan dia berkata, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu seumur hidupmu. Itu berarti manusia akan mengalami kelelahan fisik, mengalami kelelahan jiwa oleh karena bekerja. Bahkan ada banyak orang yang karena bekerja, saudara-saudara, keluarganya hancur. Yang kedua, Alkitab mengatakan semak, duri dan rumput duri. Artinya barang-barang kebutuhan itu harus diusahakan dengan sukar di bumi ini. Semak duri dan rumput duri yang dikatakan oleh Alkitab itu berarti bahwa kita akan memenuhi kebutuhan kita itu dengan sukar sekali. Keluhan ini disampaikan oleh Salomo dalam Pengkhotbah 2 ayat yang ke-11. Segala sesuatu adalah kesia-siaan. Nah, sampai di sini saudara-saudara, sampai di sini kita bisa melihat bagaimanakah firman Allah tentang kerja itu, bagaimana arti tujuan dan nilai bekerja itu. Sekarang kita akan masuk kepada kabar baik bagi pekerjaan kita pada masa kini. Kabar baiknya saudara-saudara untuk kita itu adalah bahwa bagi kita yang bersusah payah bekerja di bumi ini, dikatakan Tuhan Yesus memikul kutuk kesengsaraan kita karena dosa, agar pekerjaan kita diberkati. Sekali lagi saya ulangi, manusia itu adalah makhluk pekerja. Kejadian pasal 3 menyebabkan kutuk, kematian, dan maut memasuki kehidupan manusia. Akan tetapi kabar baiknya adalah bahwa Yesus Kristus datang untuk memikul kutuk itu atas dirinya, sehingga pada waktu kita bekerja, kita mempunyai harapan, kita mempunyai iman, pekerjaan kita itu bisa diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Galatia pasal 3 ayat 13 mengatakan Kristus telah menebus kita dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yesus digantung di kayu salib menurut nubuat Yesaya pasal 53 ayat keempat, bahwa oleh karena bilur-bilurnya ini kita menjadi sembuh. Artinya kabar baik untuk kita, kutuk dosa itu yang semula menimpa tanah, menimpa manusia dan semua makhluk ciptaan itu, oleh karena Kristus datang, ia mati, dikuburkan dan bangkit untuk menyelamatkan kita sebagai makhluk ciptaannya. Maka sebab itu menjadi kabar baik untuk kita. Sehingga oleh karena iman kepada Yesus Kristus, meskipun susah payah bekerja akan terus berlangsung hingga ke langit baru dan bumi baru, namun oleh karena iman kepada Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, maka berkat terbesar dari bekerja, melalui kita bekerja, kita diperkenankan untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Itu berkatnya. Perhatikan kata Tuhan Yesus di dalam Markus pasal 1 ayat 17. Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tuhan Yesus Kristus menyatakan dalam ucapannya ini
Ini berkaitan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh murid-muridnya dan orang-orang Kristen. Yang lebih dari sekedar mencari ikan di danau, namun mengarah pada pekerjaan yang makin meningkat bobotnya. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Perhatikan saudara dengan baik-baik. Itu pekerjaan. Artinya terjadi sebuah lompatan. Di situ terjadi peningkatan bobotnya. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Dapat berarti bahwa Tuhan menginginkan murid-muridnya dan kita orang Kristen yang bekerja itu mengerti bahwa lebih dari sekedar mencari ikan, lebih dari sekedar bekerja. Namun Tuhan mau supaya pekerjaan kita itu, saudara-saudara, memiliki nilai, arti, dan tujuan yang kekal. Sebagai makhluk pekerja, Tuhan mau agar bobot pekerjaan kita itu, agar melalui pekerjaan ini kita dapat memberitakan kabar baik kepada orang-orang lain bahwa Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita, ia dikuburkan dan bangkit supaya sebagai makhluk pekerja kita dipulihkan di dalam berkat-berkat Kristus itu. Supaya melalui Kristus ini pekerjaan kita, usaha kita dipulihkan dan diberkati. Itu kabar baiknya untuk kita. Sebab itu saudara, kita harus percaya bahwa apa yang menjadi pekerjaan kita hari ini, karena iman kepada Yesus Kristus, Tuhan memberkatinya. Tuhan memberkatinya. Kita harus punya iman bahwa bekerja itu adalah mandat Tuhan. Dan kita juga punya iman bahwa pekerjaan itu diberkati oleh Tuhan. Karena iman kepada Yesus Kristus. Mari saudara, saya ingin supaya semua kita diberkati oleh Tuhan dalam usaha pekerjaan kita, agar apa yang kita kerjakan itu tadi tidak setengah-setengah hati, tetapi benar-benar kita menyadari, Tuhan terima kasih, pekerjaan ini biarlah memuliakan nama-Mu yang kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berdoa saat ini Tuhan, untuk setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu hari ini, dengan begitu susah payah dalam pekerjaan mereka. Mari Tuhan, oleh iman kepada Yesus Kristus, hamba berdoa supaya pekerjaan itu diberkati, dipulihkan oleh-Mu, oleh darah Yesus yang tertumpah itu. Setiap anak-anak Tuhan dipulihkan apa yang menjadi pekerjaan mereka. Berkati yang belum mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan, hamba berdoa supaya Tuhan membuka pintu dan membuka jalan oleh iman, dan hamba yakin Tuhan menyediakannya. Hamba berdoa saat ini supaya terjadi peningkatan bobot dalam pekerjaan itu, dari hanya sekedar Tuhan mencari ikan di danau, dari hanya sekedar bekerja, akan meningkat bobotnya supaya pekerjaan yang diberkati oleh-Mu itu Tuhan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin.